Shalom Bapak Ibu teman-teman terkasih dalam Tuhan ya. Kali ini bersama Febri dan Tante Veve. Dan kita sudah ada kedatangan tamu istimewa kita, Om Cha. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Dan tentunya kembali lagi di Crown Podcast ya. Podcast yang selalu ditunggu-tunggu kalian. Dan kali ini temanya menarik banget ya kan. Kalau biasanya Om Cha tuh identiknya sama apa? Nah nanti kita kasih kejutan dulu ya. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau ajak Bapak Ibu dan teman-teman kita berdoa bersama dulu. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada siang hari ini hamba-Mu Tuhan bersama Tante Veve boleh Tuhan berbincang bersama dengan hamba-Mu yang Kau urapi, Om Cha Tuhan. Kiranya podcast kami Tuhan boleh memberkati banyak orang di luar sana Tuhan, terutama mereka yang mungkin sedang mengalami situasi yang sama dengan apa yang kami bincangkan Tuhan pada hari ini. Mereka boleh menerima jalan keluar Tuhan. Mereka boleh mendapatkan solusi Tuhan, mendapatkan kekuatan dan juga penghiburan daripada Engkau Tuhan melalui podcast ini. Kami siap Tuhan untuk memulai podcast ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap sama-sama katakan amin. Wow, bintang tamunya keren. Karena apa? Setiap kali kita ketemu tapi pasti pembahasannya tuh nggak jauh-jauh dari itu. Iya benar banget. Itu tuh yang apa ya? Benar banget. Jujur pasti semua juga udah nebak-nebak ya Tante. Nih kalau Om Cha itu kayak pakar gitu ya. Pakarnya kalau di gereja tuh khotbahnya tentang pernikahan, terus tentang kayak finansial gitu ya. Iya betul. Padahal kalau dilihat dari sosoknya beliau itu muda juga enggak, maksudnya enggak udah enggak agak. apa-apa sih kalau dibilang saya udah tua tapi, gitu. Enggak, tapi dibilang tua juga enggak. Gitu loh. Jadi ini bisa usia masuk ke semua gitu usia ya. yang matang. Artinya mungkin ya untuk teman-teman semuanya yang kebetulan nonton podcast ini mungkin enggak meragukan lagi lah, karena bintang tamu kita itu memang ya banyak hal yang mungkin udah pengalaman juga, pengalaman pribadi juga, pengalaman dari orang-orang yang mungkin yang sudah senior, yang sudah di atasnya gitu. Langsung aja temanya, topiknya, aduh. Wah, ini pasti pada nggak sabar ya. Dan aku yakin banyak banget yang pasti nanti bakalan nonton karena kita bakal berbicara tentang pernikahan. Nah, tapi sebelum masuk ke situ mau tanya dulu nih, Om Cha sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya. Seperti kelihatannya di selalu depan kita. Selalu fresh ya, benar-benar. Iya. Dan ini sedikit nih kesibukannya lagi apa nih Om? Biasa kesibukan kantor. Lagi memperdalam beberapa hal sih. Wow, ini. Dan ya biasalah ngobrol-ngobrol tentang keluarga, pernikahan. Nolong banyak pasangan lah. Iya benar banget. Kalau kita bicara soal pernikahan ya, ini nggak yang cuman khusus untuk yang mau nikah ya, tapi juga yang pacaran, betul. Yang lagi naksir-naksir nih ya, terutama gini generasi sekarang, misalnya ya let's say kita katakan anak SMA yang udah mulai tertarik dengan pasangannya, dengan lawan jenis, dan dia sudah mulai kayak terpikat. Nah kita kan sebagai orang yang mungkin sudah mengalami tentang pernikahan gitu ya, Febri sebentar lagi. Ya belum ya, belajar dari suhu dulu. Didoakan segera lah ya. Amin. Nah ini kan kita kayaknya perlu banget nih podcast ini untuk memberi sebuah track buat mereka, bekal ya, guidingnya gimana sih untuk memberikan yang mempersiapkan sebuah pernikahan yang sehat, baik itu secara mental, fisik dan juga dihadap secara iman gitu. Nah definisi pernikahan, nah dari itu dulu definisi pernikahan menurut Coach ya. Pernikahan adalah lembaga di mana mujizat Allah itu pertama kali terjadi. Perjanjian baru dimulai dengan mujizat. Dalam perjanjian baru dimulai dari ketika Yesus dalam pernikahan di Kana mengubah air menjadi anggur. Tetapi sebetulnya kalau kita bahas dalam perjanjian lama di kitab Kejadian, itu bicara juga tentang pernikahan. Bagaimana Tuhan menciptakan Adam, dan dari Adam Tuhan menciptakan Hawa dan menempatkannya di Eden. Eden itu adalah perlambangan dari pernikahan gitu. Jadi apa sih arti dan makna pernikahan Kristen sebetulnya? Adalah pembentukan
sebuah lembaga di mana Allah hadir di sana. Jadi bukan hanya suami istri, tapi juga ada Allah yang ada di sana. Ketika ada salah satu tidak ada di antara tiga ini, maka pernikahan tidak terjadi. Jadi definisinya adalah ini adalah suami istri, dan juga terus kemudian Allah. Di tengah-tengahnya ada Allah. Betul. Nah, pada kenyataannya setelah misalnya ya mungkin kalau untuk awal-awal itu pernikahan itu indah gitu. Iya kan? Tetapi kan ada banyak sekali yang kita lihat, mungkin juga banyak orang Kristen tuh mengalami bahwa pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Nah, supaya tidak terjebak pada pernikahan yang dalam tanda kutip kok begini ya gitu. Nah itu trik-triknya nih apa? Mungkin tips awal nih kok sebelum gitu. Pernikahan itu ya untuk memilih pasangan yang mau kita ajak sehidup semati ya, supaya tidak hanya manis di awal nih nanti. Betul. Sebetulnya saya sebelumnya diinfo katanya pertanyaannya gampang-gampang gitu ya. Tapi setelah podcast ini kayaknya pertanyaannya cukup deep gitu ya. Saya akan bagi menjadi dua bagian. Saya akan bagi yang pertama tentang tadi kita sempat bahas tentang pernikahan di Kana. Kalau dalam pernikahan di Kana tidak ada Yesus di sana, maka tidak akan terjadi mujizat di mana anggur yang habis, di mana anggur melambangkan sukacita, itu selesai. Anggur yang habis, sukacitanya habis. Tetapi karena ada Yesus di dalam sana, Yesus mengubah air menjadi anggur. Air itu melambangkan apa? Firman. Jadi pernikahan awalnya bahagia. Pernikahan harusnya dari awal, pertengahan hingga akhir itu bahagia, gitu. Kalau ada Yesus di dalam pernikahan tersebut. Itu adalah hal pertama. Jadi hal pertama ketika seseorang memutuskan menikah adalah memastikan bahwa di dalam pernikahan tersebut Yesus hadir di sana. Sang Firman itu hadir di sana. Yang kedua, bicara tentang bagian kita. Saya sangat-sangat terberkati dengan sebuah kalimat yang Pak Gembala kita sering ulang-ulang. Tanpa Allah kita tidak mampu, tapi tanpa kita Allah tidak mau. Ya, itu buat saya satu statement, satu kalimat yang sangat memberkati. Artinya kalimat itu menunjukkan ada bagian kita yang harus kita lakukan. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan agar pernikahan kita lebih bahagia? Yang pasti pilih pasangan. Nanti kita bahas pilih pasangan ya, tetapi saya akan bahas bagian ini dulu. Sebuah pertanyaan ketika saya bergumul tentang pernikahan bahagia, Tuhan menjawabnya dengan pertanyaan lagi sebetulnya buat saya, V. Tuhan tanya gini, kamu tahu nggak apa yang membuat sebuah pesta pernikahan berjalan sukses, tetapi kamu melihat banyak kehidupan pernikahan itu tidak berjalan sukses? Tuhan jawabnya seperti itu. Nah, saya merenung, wah, apa jawabannya? Akhirnya saya menyimpulkan gini, ketika orang mau menikah, VV sudah menikah, saya sudah menikah, Febri sebentar lagi, biasanya orang mau menikah 1 tahun sebelumnya sudah mikir tuh, gedungnya di mana, persiapan, yang berkati siapa, yang diundang siapa, cateringnya siapa. Nanti pakai adat gimana, hiburannya bagaimana, dan budgetnya berapa. Dan baik calon suami dan calon istri mempersiapkan semuanya. Karena dipersiapkan semuanya, maka pesta pernikahannya berjalan lancar. Pertanyaannya, yuk kita lihat di sekeliling kita. Ada berapa banyak pasangan ketika akan masuk ke dalam kehidupan pernikahan, mereka sungguh-sungguh mempersiapkan, sungguh-sungguh merencanakan kehidupan pernikahan yang akan mereka jalani seperti apa. Ngetesnya gampang. Coba aja tanya pasangan yang menikah, kamu menikah tujuannya apa sih? Banyak yang gak bisa jawab. Ya. Apa yang akan dihadapi seseorang ketika masuk ke dalam kehidupan pernikahan? That's
a real life, mereka akan berhadapan dengan tantangan keuangan. Yes. Ya, karena mereka menjalani hidup nomor satu itu sebagai orang dewasa, tantangan finansial. Ya. Kedua, tantangan komunikasi. Kenapa tantangan komunikasi? Saya dan istri, saya ketika menikah usia 26, istri saya 24. Artinya 26 tahun saya dididik dengan budaya dan cara orang tua saya. Istri saya 24 tahun dididik dengan budaya dan cara orang tuanya. Dan dipersatukan. Apakah dalam 1 kali 24 jam kami langsung baik-baik saja? Enggak ya. Karena bulan madu itu coba garis bawahi kata bulannya. Jadi kalau udah ganti bulan, ya selesai gitu ya. Madunya habis ya. Ya, madunya juga habis karena bulan madu ya. Jadi mestinya everlasting madu gitu ya. Madu yang seterusnya, manis yang seterusnya, yaitu kalau ada Tuhan. Nah, kita akan menghadapi banyak tantangan-tantangan sehingga untuk pernikahan yang bahagia, sebelum menikah itu betul-betul kita sesama pasangan itu harus saling merencanakan keuangan kita nanti seperti apa. Kalau kita menikah, mau punya anak atau tidak? Ya, sekarang kan lagi tren child free. Ya, saya nggak tahu apakah nanti kita akan masuk bahas sana. Tetapi Firman Tuhan berkata beranak cucu lah. Ya, jadi sikap kita sudah jelas. Kemudian menghadapi mertua bagaimana? Menghadapi tugas-tugas domestik rumah tangga gimana? Apakah tugas domestik rumah tangga sepenuhnya diserahkan ke suami? Apakah sepenuhnya diserahkan ke istri? Itu semua tidak ada benar tidak salah, tapi diperjanjikan di sana gitu. Dan masih banyak hal-hal lain yang perlu direncanakan dengan baik. Itu berarti artinya direncanakan boleh kita kasih sama dengan membuat komitmen ya. Disepakati, kesepakatan. Ingat, ketika kita menikah di hadapan Tuhan, di antara saudara seiman, di hadapan hamba Tuhan, suami dan istri mengucapkan apa? Janji nikah. Janji nikah. Artinya apa janji nikah? Antara suami dan istri membuat yang namanya perjanjian. Ibarat undang-undang, janji nikah tuh UUD-nya, undang-undang dasar. Undang-undang dasar kan aturannya global. Perlu dibuat undang-undang pelaksanaannya, aturan pelaksanaannya dan sebagainya. Sehingga itu bisa disepakati. Ketika punya anak, tantangan akan bertambah. Bagaimana tanggung jawab pendidikan anak? Apakah peran ibu atau peran ayah atau keduanya? Bareng-bareng. Kalau keduanya bagaimana pengaturannya? Kok susah ya menikah? Yes, menikah bukan susah. Menikah adalah sebagai sesuatu yang serius yang hanya orang dewasa atau orang yang telah dewasa yang bisa melakukan. Bukan orang yang cukup umur ya. Betul. Nggak ada hubungannya cukup umur dengan kedewasaan. Ya, jadi buat yang mungkin waduh, umur saya sudah sekian, saya belum menikah. Saran saya, jangan menggunakan alasan usia untuk kejar segera menikah. Itu fatal sekali. Ya, jadi. Tapi banyak terjadi. Karena gini ya, itu secara ini juga sih pengaruh ke mental ya. Oh kamu sampai sekarang belum punya pasangan, atau kamu kapan nikah? Digituin aja sama orang tua. Kadang orang itu bisa langsung, aduh gimana akhirnya cari pasangannya itu ya, buru-buru siapa saja. Pokoknya yang penting sama-sama. Aku pengen nikah, kamu pengen nikah, itu aja gitu loh. Ya, dan itu fatal. Sebenarnya inilah pentingnya, ya saya lompat sedikit ya, untuk ada mentor kah, counselor kah, untuk supaya tahu how to handle tantangan seperti ini, gitu. Dan banyak orang juga menikah dengan tujuan yang buat saya agak tidak pas. Banyak orang menikah ingin bahagia. Itu adalah tujuan yang salah. Jangan kan juga tagline-nya juga selamat berbahagia gitu kan. Jadi ini. Ketika tujuan menikah kita adalah ingin bahagia, maka ketika kita menikah, kita akan menuntut pasangan kita
untuk membahagiakan kita. Yeah. Dan ketika pasangan kita menurut kita tidak bisa membahagiakan kita, konflik terjadi. Yeah. Jadi kan tujuan pernikahan adalah saling menumbuhkan. Ketika sama-sama bertumbuh, maka kebahagiaan otomatis muncul. Jadi balik ke tema tadi, ada dua. Jadi satu, pastikan Tuhan hadir di dalam pernikahan kita. Yang kedua, sebelum masuk ke dalam kehidupan pernikahan, rencanakan semua. Katanya kalau kita gagal merencanakan, maka sebenarnya kita sedang merencanakan untuk gagal. Seperti itu. Jadi betapa penting bimbingan pranikah, betapa penting konseling pernikahan sebelum menikah dan lain sebagainya. Tuh. Seperti itu. Semoga menjawab. Ya, menjawab banget ya, terutama yang belum menikah. Jadi udah tahu pandangannya gitu. Karena benar sih, mungkin kalau anak-anak muda sekarang banyak banget pernikahan dini ya, Om ya Tante ya. Jadi karena benar ini Tante Vivi tadi kayak dikejar, udah umur segini udah saatnya nikah gitu. Terus yang kedua ada lagi tujuan yang mungkin kalau orang sekarang bilang tuh tujuannya biar nggak jadi omongan gitu, biar bisa bebas, mungkin dalam tanda kutip mungkin karena sudah bisa berhubungan suami istri, jadi arahnya ke sana gitu Om, arahnya ke situ Tante. Jadi kayak daripada dosa gitu kan, jadi bukan karena dia mau belajar seumur hidup, dia mau yang namanya bertumbuh bersama gitu. Jadi itu yang menimbulkan banyak konflik yang pada akhirnya di tengah-tengah mungkin mereka gagal, mereka menyerah, terus kayak saling menyalahkan gitu ya. Jadi itu yang membuat orang lain pun kadang menilai pernikahan tuh aduh serem ya gitu. Terutama kayak banyak orang tuh yang menunda-menunda pernikahan karena cuma ngelihat luarnya aduh kayaknya serem gitu ya. Padahal tidak semua seperti itu ya. Pernikahan itu asik loh. Serius. Ini kita aku jadi keingetan ini Beb, ada mungkin kalau di presentasi ya, ada berapa sekian persen itu orang punya tujuan untuk menikah itu jawabannya sepele banget. Karena aku ingin memperbaiki keturunan, atau mungkin ingin memperbaiki status sosial. Iya, ada juga. Ada, ya katakanlah generasi metropolis lah yang melihat dari bibit bebet bobot kayak gitu, bukan kembali kepada Tuhan ini memang jodohku apa enggak gitu ya, tapi karena udah melihat yakin nih dikorek-korek, oh ya ini kayaknya ini bisa, nah maka itu pernikahan terjadi, kayak gitu. Ya, apapun tujuan kita akan mengantarkan kita kepada tujuan tersebut. Jadi ketika tujuannya adalah ke Jogja, maka upaya kita akan ke Jogja. Betul. Nggak apa-apa, yang penting jangan gini. Ketika sampai ke Jogja, kok tidak bisa menikmati Surabaya ya? Kongslet. Got the point ya, teman-teman. Ketika tujuan, saya mau memperbaiki status ekonomi saya, ya tujuannya itu. Ketika menikah dengan wanita atau pria yang secara status ekonominya lebih tinggi, tercapai nggak tujuannya? Tercapai. Terjadi perubahan status ekonomi di sana. Tetapi ternyata suaminya atau istrinya KDRT. Ketika suami dan istrinya selingkuh, mudah sekali jatuh dalam perselingkuhan. Ketika suami atau istrinya memiliki hal-hal lain yang dia merasa pernikahan ini kok jadi neraka. Jangan komplain, karena tujuan pernikahanmu adalah hanya sebatas yang disampaikan tadi. Untuk memperbaiki status ekonomi. Maka saya katakan, kemanapun tujuanmu akan mengantar kamu ke sana. Hati-hati dengan tujuan pernikahan. Dan kembali ke tadi, mempersiapkan, merencanakan. Orang yang akan menikah pun di awal harus tahu tujuan menikah mereka apa. Makanya butuh gereja, peran gereja di sana, agar mereka memiliki dasar yang teguh untuk masuk dalam tahapan berikutnya, yaitu pernikahan. Seperti itu. Padahal tadi kalau kata Om Cia, pernikahan tuh asik ya. Asik banget. Emang sekarang gini, ada mungkin aku mewakili dari sekian banyak orang yang sudah mengalami yang namanya pernikahan ya. Kita tidak bisa memungkiri ini kan dua pribadi yang berbeda. Plus ditambah tadi yang Coach Cia katakan, dua pribadi yang memang punya kebiasaan adat dari keluarga juga yang berbeda. Mungkin juga dari ras yang berbeda, bisa jadilah
ya, strata sosial yang berbeda ketika dipersatukan dalam pernikahan, kemudian ya mengalami mungkin ada cekcok atau berantem masalah-masalah yang mungkin masalah sepele, tapi ternyata kan egonya mulai muncul nih. Ini yang egonya ini bilang begini, yang ini begini. Nah, aku kan juga pernah mengalami seperti itu dengan suami, dan kadang itu suami tuh mengingatkan dengan satu statement seperti ini. Ini kita bahas yang kalimatnya. Kita tidak mencari jalan yang terbaik, tapi kita mencari jalan yang benar. Oke. Bagus. Bagaimana dengan statement itu? Sebuah statement itu saya percaya adalah konteks dependent, artinya sangat tergantung konteksnya kita mau taruh di mana. Buat saya oke-oke aja kita punya sebuah kalimat atau quotes yang kita hidupi di sana. Tetapi kalau yang buat saya dan sering saya bagikan ke banyak pasangan muda, seperti yang VV katakan tadi, iya betul bahwa saya dan istri itu berbeda, dari jenis kelamin aja sudah berbeda. Ya kalau mau tahu lebih dalam, ikuti acara WBI nanti karena saya akan bicara tentang ini, tentang how man's brain works, bagaimana otak laki-laki bekerja gitu ya. Nanti saya akan kupas tuntas tuh di situ. Ya, tetapi ketika perbedaan ini dari awal tidak diperjanjikan, itu gesekannya makin besar. Contoh, istri saya sangat tahu ketika saya pulang kerja, cowok itu secara hormonal, ketika di dunia kerja itu adrenalin dia tinggi, hormon laki-lakinya tinggi sekali, turunnya lambat. Begitu sampai rumah itu masih ke bawah tuh. Istri saya membiarkan dulu tuh hormon itu turun. Tensinya tuh, dia nggak akan ngomong apa-apa minimal 10 menit. Biarkan saya istirahat sebentar dan sebagainya. Dan setelah itu baru kita bisa ngobrol enak. Itu adalah sesuatu yang seharusnya dipersiapkan dan diperjanjikan di depan. Kalau saya pulang kerja, jangan kita bahas sesuatu yang serius dulu ya. Gitu. Betul. Dan saya sedikit buka rahasia ya. Istri saya tuh sangat canggih membuat bagaimana saya lebih tenang sampai rumah. Nggak banyak. Saya beruntung gini. Kalau saya tanya para suami, siapa orang yang pertama kali nyambut kamu di rumah saat pulang kerja? Bisa pembantunya, bisa anjingnya, bisa yang lain ya, banyak. Tetapi karena kami tahu ilmunya, ya, orang yang pertama kali nyambut saya itu istri saya. Dan kalau saya boleh cerita, cara nyambutnya pun lucu. Ya saya nggak usah buka di sini cara nyambut seperti apa. Tapi setiap saya pulang dan ngelihat istri saya menyambut saya pulang kerja, itu saya bisa tertawa dalam hati. Kita perlu tanyakan langsung gimana? Main ke rumah Om Cia. Mungkin off air nanti silakan tanya langsung sama istri saya ya. Tapi buat saya itu yang membuat saya sangat kerasa. Jadi rumah merupakan sesuatu yang sangat rumah menjadi sesuatu yang sangat dirindukan. Gitu ya, jadi kapan bisa pulang gitu. Aku jadi membayangkan yang enggak gitu loh, kayak misalnya gini, begitu buka pintu terus Tara. Ada apa gitu, bikin yang lucu-lucu atau apa gitu nggak? Nanti tanya sendiri sama istri saya ya setelah kita selesai. Oke, ini jadi trik ya kan, gimana supaya dan aku menyadari, tetapi mungkin aku juga mau sharing agak sedikit beda ya. Kalau suamiku pulang kerja itu memang benar maunya disambut, tapi justru kalau kita nanti diam, jadi kok diem? Kok aku nggak diapa-apain ya gitu. Jadi emang mungkin kembali ke tipikal orang. Jadi kalau suami itu pulang dia maunya begitu, halo papa, udah dicium, udah gini dah, sambil lepas jam tangan, cincin dan segala macam, sambil kan tadi gimana di kantor, langsung sambil cerita. Maunya seperti itu. Jadi kita nggak terus langsung krik langsung ya udah disambut, dibukain pintu habis itu diem gitu, nggak. Memang mungkin ada beberapa. Jadi
buat teman-teman mungkin kembali lagi mendalami apa yang dimau, yang seperti yang tadi direncanakan, kita konsep dulu seperti apa dibicarakan. Ketika saya bicarakan ini ke beberapa pasangan, mereka bilang gini, kok jadi sangat serius banget ya, jadi formal sekali ya pernikahan. Enggak gitu. Mungkin saya menjelaskan ini sesuatu disepakati, diperjanjikan, serius banget gitu, kayak mau mendirikan perusahaan gitu. Iya. Enggak gitu, aplikasinya tuh sangat apa ya? Santai, gitu. Bahkan sangat lucu gitu, sangat informal sekali, sangat tidak serius lah. Tetapi ketika diperjanjikan, membuat kita dan pasangan tahu tujuannya apa dan batasannya apa. Saya bisa ngobrol ngalor ngidul tentang ini sebetulnya, ya ngobrol banyak lah tentang ini. Apalagi kalau kita kaitkan dengan keuangan. Next podcast lah ya. Nanti kita bisa deepening terkait ini. Tapi buat saya perbedaan itu adalah satu, disepakati dulu di sini. Yang kedua, sudah menikah, pasti terjadi seperti tadi Veve katakan, konflik. Gesekan. Ingat firman Tuhan, besi menajamkan besi. Ya. Kenapa besi bisa menajamkan besi? Karena dekat. Jadi kalau kita konflik dengan pasangan, wajar. Itu menunjukkan apa? Kedekatan, keintiman. Nggak mungkin kalau besinya dua gini, gesekan gini kan? Nggak mungkin. Dapat dirasakan ya. Jadi kalau saya konflik dengan istri saya, itu bagus. Terjadi gesekan. Gesekan itu membentuk besi menjadi tajam dan menjadi kualitasnya berbeda. Ya, tapi yang perlu disadari, setiap gesekan menimbulkan panas dan gak enak. Iya betul. Sakit. Harus tahu kapan ketika gesekan dan gak kuat, renggangin dikit, istirahat. Ya, liburan bareng lah gitu, mesra-mesraan bareng lah gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan banyak pasangan. Kedua, kenapa terjadi gesekan? Karena arahnya beda. Satu ke atas, satu ke bawah. What if besi yang nempel arahnya sama? Terjadi gesekan nggak? Nggak terjadi gesekan. Makanya perlu disepakati. Kesepakatan awal akan mengurangi gesekan. Kalau terjadi gesekan, gerakannya nggak banyak. Gini. Atas bawah. Kan gini nih. Konsepnya kan gini. Ini di awal nih kita sudah memprepare kesepakatan, udah dibuat mungkin berapa poin nih, katakanlah 10 sampai 15 poin. Dan ini sudah terjadi pernikahan, terus kemudian kan ada masalah nih. Masalah datang nah, kita kan pasti kan akan mengingat lagi kesepakatan kita atau komitmen kita. Dan yang tadi dibilang ya Coach ya, menggesek. Nah, kapan waktu kita harus menjeda? Menjeda dengan mungkin dengan berdiam dulu, liburan atau apa. Tapi yang mau aku tanyakan di sini, sebagai kita adalah orang Kristen yang memang dalam pernikahan itu ketika ada gesekan, dan kita untuk menghindari gesekan itu menjadi lebih panas lagi, lebih lama lagi, itu gimana? Oke. Gesekan pasti terjadi lah dalam pernikahan. Nama juga kan intim. Maka saya selalu kembali ke konsep awal. Apa yang disepakati di awal. Karena pernikahan itu perjanjian. Contoh, nanti kalau kita udah nikah, kalau saya lagi marah, saya berharap kamu diem ya. Jangan seperti ini. Jangan tanggepin. Kalau saya lagi marah, saya tuh orangnya suka, daripada saya menyakiti kamu dengan perkataan, izinkan saya untuk diam. Menghindar sebentar. Tapi kita janji ya, kita sepakati jangan lama-lama ya. Nanti udah adem, kita bisa ngobrol dengan waras. Kita bahas. Dan kita sepakati ya, jangan blaming ya. Banyak pernikahan bermasalah karena yang terjadi adalah aku lawan kamu. Itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kamu tidak lagi dua, tetapi satu tubuh. Artinya bukan aku dan kamu, tapi kita. Ketika ada masalah, apapun masalahnya, let's say yang ekstrim, pasangan selingkuh. Wah, itu sakit hati banget kan? Betul.
harusnya bukan aku lawan kamu, tapi kita lawan perselingkuhan. Duduk bareng lihat, kenapa? Karena tidak ada perselingkuhan terjadi karena satu pihak. Istri selingkuh, kalau kita cari ke dalam pasti ada laki-laki yang salah. Suami selingkuh, kalau kita cari pasti ada sesuatu yang salah di sini. Dari istrinya. Ya, ketika saya ungkapkan seperti ini, mungkin akan ada banyak ketidaksetujuan dan seperti dan hal lainnya ya. Karena apa? Karena keterlibatan emosi perasaan di dalam. Nggak bisa, nggak terima. Tetapi kalau kita mau berpikir jernih, ada bagian kita sebagai pasangan yang berkontribusi terhadap masalah itu. Dan ini harus diselesaikan dua-duanya. Seperti itu. Nah, jadi menarik sekali. Luar biasa ya. Tadi kan kita juga udah bicara tuh ya kalau tentang tips gimana tuh tadi untuk memulai pernikahannya, memilih pasangan. Kita juga udah bahas pernikahan tuh seharusnya seperti apa. Jadi itu tindakan pencegahan. Nah, semisal sudah terjadi konflik yang mungkin kayak tadi Tante Vivi bilang tuh udah panas banget, terus yang udah kayak di ambang batas yang mungkin dari keduanya tuh sama-sama gak mau menurunkan egonya. Itu kan pasti beberapa juga terjadi. Gimana tuh harusnya tindakan yang harusnya dilakukan oleh kedua belah pihak gitu supaya tidak akhirnya mengakhiri pernikahan gitu. Mungkin ada maksudnya mungkin lebih ke solusinya. Kedua pasangan ini merasa benar, semuanya sama-sama merasa benar ya, gitu. Gak mau nurun ego. Self defense-nya itu gimana? Pertanyaannya adalah kenapa keduanya merasa benar? Dalam konflik keduanya akan memiliki kebenaran, tetapi di saat yang sama keduanya memiliki kesalahan. Dan seringkali kesalahan ini ada di area blind spot yang tidak terlihat oleh mereka. Apalagi secara emosi sudah gitu ya, makin gak kelihatan tuh blind spot. Makanya dalam pernikahan sangat disarankan ketika sudah tidak mampu lagi dihandle berdua, carilah pihak ketiga yang benar. Kata-kata yang saya garis bawahi adalah yang benar. Karena ketika ke pihak ketiga yang salah, itu akan jadi masalah lain gitu ya. Nanti hasil kebijakannya juga beda ya, pasti ya, nasihatnya. Takutnya malah dikomporin tambahan gitu kan pihak kalau dikomporin itu yang paling ringan. Tapi kan gini ya kok ya. Dan ini juga berdasarkan dari hasil kalau aku juga sharing dengan orang-orang yang sudah menikah, teman-teman tuh banyak gini. Ketika aku menjadi pihak orang ketiganya tadi, maksudnya orang ketiga yang dalam arti yang benar ya. Benar. Orang ketiga yang mau menasehati gitu loh, menjadi penengah buat mereka ketika ada teman-teman sekolah sharing gitu kan. Aku tuh gini. Nah, daripada kita bergibah kan, mencobalah untuk menjadi penolong gitu loh, aku mau nasehatin. Tapi pada kenyataannya itu sangat sulit kok. Kenapa? Karena mereka itu masih dalam fase panas yang aku nggak peduli kamu deh. Aku nih lagi pusing dengan pasangan aku. Kok kamu malah kepengen mendamaikan? Selalu kok jadi kok kamu gitu sih malah gitu loh. Jadi nah ini tuh bagaimana sikap kita untuk ketika kita sendiri ada masalah? Itu. Oke. Bahkan saya katakan tadi pihak ketiga yang benar. Ketika pasangan setiap masing-masing pihak ini dalam suasana yang panas, ketika dia bertemu dengan orang lain, yang diharapkan sebenarnya apa? Kamu meng-acknowledge saya bahwa saya benar. Kamu meng-acknowledge saya benar. Kamu ada di pihak saya. Saya didukung. Sebetulnya yang diharapkan mereka itu. Tetapi kalau yang kita lakukan itu, kita bukan menyembuhkan, tetapi malah bikin panas semuanya. Saran saya kalau ada pasangan seperti itu, carilah konselor pernikahan. Peran konselor pernikahan ini di sini. Nah, konselor pernikahan itu tidak memihak suami dan istri, tetapi mereka akan menjadi fasilitator, bahkan mediator yang bisa dengan teknik tertentu, dengan kebijaksanaan tertentu akan menolong pasangan-pasangan ini untuk melihat dirinya. Seperti itu. Dan pastinya lebih netral ya. Dan lebih netral. Dan seharusnya konselor pernikahan yang benar adalah ketika seseorang menceritakan masalahnya, datang dengan masalahnya, itu adalah rahasia antara si kedua belah pihak
dijaga. Betul. Makanya itu menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, ini mungkin bisa ngebantu juga ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang di fase ini. Ya, boleh saya tambahkan karena ini sudah berkaitan dengan konseling. Kebanyakan pasangan datang ke konseling pernikahan itu ketika masalahnya sudah sangat berat. Seperti tadi Feve sampaikan. Itu sayang sekali. Sebetulnya konselor pernikahan itu adalah untuk pernikahan yang sehat pun perlu. Periodik kita ngobrol, ya, pihak ketiga yang netral menjembatani, membuat relationshipnya semakin baik, semakin oke, tanpa harus menunggu setelah konflik sangat besar, baru ke konseling pernikahan. Sudah ruwet banget, kasihan konselornya. Sebetulnya kasihan mereka sih. Kalau konselornya ya kami hanya sebatas bisa mendoakan. Aku ini masalah konselor ya. Aku tadi kok jadi kepikiran ya. Kita bicara dalam konteks pernikahan Kristiani. Nah, sebaiknya kalau mau datang ke konselor itu, apakah konselor itu juga yang seiman? Atau mungkin boleh dong kita mungkin pilih konselor yang mungkin nyaman atau nyambung. Atau yang ketiga, konselor itu harus berbasic punya skill di psikologi misalnya seperti itu. Kalau menurut Coach ya sebaiknya bagaimana? Ya, atau yang tadi mau diselesaikan dulu kok tadi apa ya sebelumnya tadi? Bisa nyambung. Bisa nyambung ini. Bisa nyambung. Kita bersyukur gembala kita itu sangat peduli dengan keluarga. Ya, jadi kita akan bentuk departemen pembinaan keluarga dan konseling seperti itu. Nah, artinya ini kesempatan buat kita memanfaatkan apa yang gereja sudah buka jalan di sana. Jadi kalau saya sangat senang kalau gereja ada pelayanan itu. Jadi ketika gereja ada pelayanan itu, kita bisa manfaatkan itu tanpa perlu mempertanyakan, ini seiman atau tidak dan lain sebagainya. Itu pertama. Jadi itu satu jalan yang sangat baik menurut saya. Kedua, saya setuju seperti Feve katakan, apakah perlu kompetensi khusus, keterampilan khusus gitu? Iya. Saya sendiri belajar khusus tentang konseling dan memperdalam dari konseling, saya perdalam lagi tentang konseling keluarga dan pernikahan. Jadi konseling itu banyak, ada konseling anak, konseling remaja, konseling narkoba, macam-macam. Tetapi saya lihat Indonesia harus kuat dari dalam rumah. Kita memang Tuhan mengutus kita sampai ke ujung-ujung bumi, ya. Tapi jangan lupa, sebelum ujung bumi dimulainya dari mana? Dari Yerusalem. Yerusalem bicara tentang keluarga dan rumah kita. Baru Yudea. Setelah keluarga benar, Yerusalemnya benar, baru Yudea. Sesama orang Kristen. Setelah itu baru ke Samaria, orang yang dengan kepercayaan yang berbeda. Baru kita bisa jangkau ujung-ujung bumi. Nah, jadi saran saya sih kita mulai dari sesuatu yang ada dalam jangkauan kita, keluarga. Seperti itu. Konseling juga tadi memang butuh keterampilan khusus dan juga perlu disosialisasikan juga. Orang yang datang ke konseling sebetulnya bukan untuk mencari jalan keluar. Kaget ya? Orang datang ke konselor itu bukan untuk mencari jalan keluar. Cuma mau cerita. Bukan. Tapi untuk mencari jalan masuk. Bingung nggak maksudnya apa? Jalan masuk. Banyak orang jatuh dalam masalah, dia nggak tahu kenapa saya ada dalam masalah ini. Datang ke konseling untuk dia tahu saya bisa sampai masalah ini, saya lewat jalan masuk yang mana. Triggernya gitu. Sehingga saya bisa bertobat dan tidak mengulangi kesalahan atau menempuh lagi jalan yang sama. Kalau kita cuma mau menginginkan jalan keluar saja, mungkin kita akan keluar. Tapi kalau kita tidak bisa mengidentifikasi jalan masuknya, kita akan jatuh kembali ke dalam jalan masuk yang sama dan akhirnya ada dalam masalah yang sama. Wow. Oke. Berarti tahu ya. Kalau selama ini aku ngiranya ya udah semata-mata cuma mau
tahu jalan keluar aja, tapi ternyata benar. Jadi kita harus tahu kok bisa sampai di jalan ini supaya benar yang dibilang Om Cia tadi ya, nggak masuk ke jalan yang sama lagi. Jadi itu ibarat rangkaian mutiara. Mutiara tuh kan ada yang bulat-bulat mutiaranya, terus ada roncanya kan misalnya kalungnya gitu ya. Nah itu kan ternyata setelah ini kan ruwet tuh. Nah datang ke orang, orang dalam hal ini kan konselor itu minta ini gimana sih caranya ngurai mungkin gitu ya. Ibaratnya nih kita analoginya ya udah diurai tuh satu-satu ini. Nah kamu juga sih ini kenapa dimasukin ke sini? Oh iya ya jadi salah ya gitu. Itu peran konseling. Karena jalan keluar ada di dua, Tuhan dan diri kita. Yes, benar-benar. Gitu. Tapi gimana ceritanya ya kalau misalnya ya, ayo, yuk kan kita ini lagi ada something nih dalam pernikahan kita. Yuk kita datangkan konselor, terus kemudian kita tanya dan ternyata pasangan kita nggak mau. Terus gimana? Apakah kita lanjut datang sendiri? Bisa. Tetapi sebetulnya itu terjadi kalau masalahnya sudah berat sekali. Ini contoh-contoh bagaimana kita bisa bekerja sama dengan konselor. Misal, sayang kayaknya saya merasa dalam beberapa hal belakangan ini kita komunikasinya agak nggak nyambung agak nggak nyambung ya. Menurut kamu gimana? Oh menurut saya gini. Yuk kita cari pendapat pihak lain yuk. Jadi sebelum datang ke konselor, ketika relationship masih sehat, udah terjadi dialog. Ngobrol dulu dan sepakat yuk kita sama-sama ke konselor. Jadi datanglah ke konselor pernikahan ketika relationship kita sedang sehat. Iya benar. Itu lebih gampang. Karena kalau lagi emosi juga pasti salah satu nggak mau nggak sih? Pasti nggak mau dan tapi juga bisa begini. Kan masalahnya masih ini kecil gitu. Jadi disepelein. Ngapain kita butuh konselor gitu? Ya udahlah kita diam aja dah. Nah tapi kan ingat ya, ini masalah. Dia akan numpuk sedikit lama-lama jadi gede. Yes. Nah itu yang tadi dibilang gede itu. Emosinya tuh lebih dominan ketimbang pikiran nalar kita gitu. Kalau tidak bisa dua-duanya, salah satu nggak mau. Tapi akan lebih baik kalau ketika bisa dua-duanya. Benar-benar. Dan konseling itu bukan saya ada masalah, saya datang ke konselor, kemudian udah selesai. Proses konselor itu bisa beberapa sesi pertemuan kita ngobrol, diskusi. Dan konseling itu sebetulnya bukan sesuatu yang kayak kita datang berobat serius. Ini sangat kayak ngobrol santai. Bener, bahkan ada dalam beberapa sesi kita bisa sambil main games, ada kartu sebenarnya. Karena itu lebih nyaman buat orang yang sedang dalam tahap atau dari fase yang bermasalah gitu ya. Kalau kita kayak gini kan kita kayak diadili, ya nggak sih gitu. Kita kayak tegang. Contoh ya, pasangan muda menikah, tiba-tiba istrinya hamil. Nggak tiba-tiba sih ya kan, udah menikah ya, istrinya hamil. Waduh, saya khawatir ya. Mendidik anak susah, saya nggak mau seperti banyak anak-anak yang salah pergaulan, broken home. Gimana ya supaya saya siap nih menjadi orang tua. Datanglah ke konselor ngobrol. Itu kan lagi sehat kan. Iya betul. Kita bisa ngobrol, kita bisa petakan apa yang bisa kita lakukan dan dapat arahan juga, dapat hikmat lah ya betul. Dari proses konseling itu. Jadi aku juga bisa menyimpulkan ya kalau misalnya kan ketika kita sudah berumah tangga itu banyak yang bilang sifatnya berubah, makanya kalau pas pacaran tuh harus keluarin sifat terburuk kita supaya ketika pernikahan tuh nggak terlalu yang kaget gitu loh. Karena banyak yang bilang di awal tuh manis-manis gitu ya, kan sabarnya sampai akhirnya di konselor dulu dia pas pacaran nggak kayak gini mbak, kayak gini. Jadi tuh kayak menyalahkan pada saat pacaran gitu. Gimana itu mesti tanya istri saya juga tuh. Karena saya sebelum menikah dan setelah menikah berbeda. Berbeda. Itu beneran ya. Beneran. Tapi saya berbeda, lebih romantis, lebih sayang. Itu lebih baik ya. Itu kan bedanya beda yang ke arah yang bagus. Ini yang dimaksudkan kalau bedanya itu ternyata jadi kayak pribadi yang berbeda, yang tidak seperti yang kita kenal. Kebalikannya maksudnya. Kebalikannya. Menunjukkan sifat asli pada saat pacaran. Percayalah, itu pun tidak akan mengungkap topeng
topeng. Tetap aja ya. Yang akan mengejutkan ketika sudah menikah. Nah, sebetulnya ada beberapa tips yang bisa kita lakukan selama pacaran, yang bisa memfilter itu sebetulnya. Misal, lihat bagaimana relasi antara pacar kita, calon suami atau calon istri kita dengan orang tua. Bagaimana mereka berkomunikasi. Itu kita bisa dari situ bisa kurang lebih seperti ini. Oh, ternyata dia sangat depend on sama mamanya. Waktu kalau laki-laki bahaya sekali. Bener. Begitu menikah masih depend on mama. Padahal ketika dia menikah dia harus jadi leader. Ambil keputusan sendiri. Ya dari situ kita oke, sinyal satu, lanjut atau tidak. Gitu. Kedua, wah, kok saya sangat bahagia sekali. Saya selama 14 tahun pacaran, ekstrim ya. Saya tidak pernah satu kali pun berantem dengan pacar saya. Buat saya itu tidak bagus. Berarti flat banget ya, datar banget hubungannya. Justru ketika pacaran kita harus tahu bagaimana respon pasangan kita ketika dia dalam masalah. Kalau dalam masa pacaran saja dia gampang meledak, artinya sebuah sinyal. Ketika menikah ledakannya akan lebih dahsyat. Kesalahan banyak orang-orang muda adalah saya bisa ngubah dia. Kalau nikah saya yakin dia pasti berubah jadi lebih sayang. Percayalah itu tidak akan pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah. Jangan bermimpi bisa mengubah seseorang. Jadi lebih baik di awal putuskan lanjut atau tidak. Saya percaya jodoh itu di tangan, jodoh itu diatur oleh Tuhan. Tetapi siapa orangnya itu ada dalam kendali kita. Nah, oke. Sekarang kita pada tahap kita kan udah tahu ya, dalam pernikahan tadi yang di awal kita harus merencanakan juga tips-tipsnya. Nah, termasuk kita juga sudah yang menggali agak lamaan tadi tentang konflik, bagaimana menyelesaikannya, kepada siapa kita harus minta advice gitu kan. Nah, sekarang kita mungkin mau apa ya? Mau jadikan itu sebuah rantai. Jadi bagaimana cara mempersiapkan pernikahan yang baik untuk anak-anak Tuhan. Jadi yang mungkin buat yang mau membangun rumah tangga sampai juga dengan yang sudah menjalani rumah tangga. Sebuah kayak kesimpulan gitu dari Om Cia. Ya, satu, jalankan pacaran yang kudus. Buat saya pacaran itu penting. Ya, pacaran dengan waktu yang cukup. Dan dalam pacaran jaga kekudusan. Tujuan pacaran saling mengenal. Dalam pacaran jangan cuma fokus kepada pasangan. Fokus juga kepada bagaimana relasi pasangan kita kepada keluarganya. Bagaimana pasangan kita berelasi terhadap lingkungan sosialnya. Kita harus tahu. Tidak mudah memang, karena ketika cinta sudah melekat semuanya katanya love is blind gitu ya. Nah, jadi paling tidak kita aware dengan itu. Kedua adalah ikuti bimbingan pranikah dengan baik dan benar. Ikuti konseling pernikahan sebelum menikah, ambil waktu yang cukup. Ya, puji Tuhan, gereja kita sedang mempersiapkan itu semua itu semua. Semoga segera bisa launching. Amin. Ya. Amin. Sehingga kita bisa melayani orang-orang yang menikah lebih banyak. Karena saya lupa data dari mana. Dari 4 pernikahan katanya saat ini 1 gagal. Jadi secara statistiknya ya saya bisa salah ya. Saya agak lupa datanya. Tapi kalau memang benar datanya seperti itu, ini kan sudah gawat sekali. 1 dari 4 artinya 25%. Ya. Tantangan orang-orang muda. Begitu mudah mereka berpisah. Nah, itu jadi persiapkan konseling pernikahan, bimbingan pranikah. Kemudian setelah mereka menikah, secara periodik datang ke konselor pernikahan bukan sebuah apa ya? Kalau saya pakai istilah aib kok kurang pas, ya.
datanglah ketika hubungan itu sedang sehat. Jangan datang ke konselor pernikahan ketika hubungannya sudah sakit parah. Buat gitu. recharge gitu juga. Buat recharge. Ya. Nah itu mungkin definisi yang tepat, Feb. Kan? Datanglah sesekali periodik ke konselor pernikahan untuk recharge. Diingatkan kembali tentang janji pernikahan. Konflik-konflik. Oh ya, selama ini sekian bulan kami jalannya ada beberapa potensi konflik nih untuk mengidentifikasi potensi konflik yang ada dan disepakati lagi kalau muncul ini kita gimana ya. Nah itu akan sangat enak sekali. Dan yang terakhir, kembali lagi seperti yang saya jelaskan di awal, pernikahan di Kana ada 2 fakta. Fakta pertama, anggur akan habis. Bulan madu, ketika ganti bulan madunya habis. Tetapi ketika ada Yesus di sana, Yesus yang melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Dalam menjalani kehidupan pernikahan, pastikan ada Yesus. Amin. Konflik bisa terjadi, tapi tidak akan kita kehilangan sukacita, karena akan ada selalu firman yang membawa sukacita. Amin. Seperti itu. Wow, luar biasa banget ya. Aku di sini benar-benar terberkati sekali ya dari Om Cha dan Tante Feve. Udah ada pandangan ternyata pernikahan tidak seseram itu ya. Nggak seseram itu, tapi juga nggak seenteng itu lah ya gitu. Intinya harus dipersiapin sebelum dan sesudah nanti mau kemana, tujuannya juga harus dimantepin ya, kayak yang dibilang Om Cha tadi. Jadi kamu udah mantep? Nanti belakang layar ya. Jadi ini kalau aku sendiri sih aku percaya banget buat teman-teman juga yang menyaksikan pasti terberkati banget sih sama apa yang udah disampaikan Om Cha tadi. Terus juga mungkin Bapak Ibu yang mungkin juga di rumah tangga lagi ada konflik-konflik gitu ya Tante. Jadi bisa terbuka. Oh berarti saya harus ngapain dan harus bagaimana kemana gitu ya. Dan luar biasanya ya ini bukan sebuah kebetulan karena memang kita juga menghadirkan narasumber yang memang sudah tahu bagaimana sih mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya maksudnya. Gitu ya. Jadi terima kasih Coach ya sudah hadir dan menjadi narasumber untuk Crown Podcast pada seri episode kali ini. Dan harapannya adalah siapapun yang melihat dan menyaksikan podcast ini bisa terberkati, bisa menjadi keluarga yang lebih baik lagi dan mengandalkan Tuhan ya. Dan harapannya Om Cha bisa kita undang lagi, tapi untuk pembahasan yang lain mungkin ya. Tapi kita juga mendoakan Coach ya dalam pelayanannya makin menjadi berkat buat banyak orang dengan pembahasan tema-tema yang luar biasa dan up to date. Karena kita tahu beliaunya tuh memang masih aktif ya, produktif kerja gitu. Jadi kita memang kita dukung dalam doa ya, dalam keluarga Bapak juga Ibu, teman-teman diberkati juga keluarganya. Thank you. Dan untuk sebelum kita akhiri mungkin Coach ya kita minta untuk bisa berdoa. Oke. Mari kita berdoa. Saya mungkin khusus ingin mendoakan pasangan-pasangan, suami istri, keluarga-keluarga, atau mungkin di antara yang menyaksikan podcast ini sedang ada di persimpangan jalan antara berpisah atau lanjut, bertahan. Jadi seperti yang tadi saya katakan di akhir adalah ketika keluarga melibatkan Tuhan, ketika ada Yesus di dalam keluarga, seperti pernikahan di Kana, anggur itu akan bisa habis. Kalau kita tanpa Tuhan, anggur itu akan habis. Tapi ketika ada Yesus di dalam sana, Tuhan Yesus sanggup ubah air itu menjadi anggur. Sukacita tidak pernah berkesudahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kesempatan di Crown Podcast ini, di mana kami sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan mencintai keluarga, Tuhan memberkati pernikahan. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus dalam kesempatan ini, jika ada di antara pemirsa dari Crown Podcast ini sedang ada di persimpangan jalan, sedang menghadapi kebimbangan, bagaimana menyikapi pernikahan yang sedang mereka jalani, Tuhan, hamba-Mu mau berdoa buat mereka. Kiranya Tuhan lembutkan hati mereka. Tuhan buka jalan di hadapan mereka.
Tuhan tunjukkan bahwa pernikahan adalah lembaga yang Tuhan sendiri berkati, lembaga yang Tuhan sendiri bentuk. Karena itu Tuhan akan campur tangan dalam setiap pernikahan. Tuhan, Engkau berkata apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Hamba-Mu berdoa apa yang Engkau sudah satukan Tuhan, biarlah kekal erat selama-lamanya. Berikan mereka hati yang mau mengampuni, hati yang mau mengakui kesalahan, hati yang mau menerima, belajar Tuhan. Sebab setiap peristiwa pasti mendatangkan kebaikan. Juga hamba-Mu berdoa buat setiap keluarga, setiap pasangan, mereka semakin sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam keluarga mereka, semakin sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Terima kasih Bapa, berkati pribadi lepas pribadi yang menyaksikan Crown Podcast ini, kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah dan hidup mereka boleh menjadi saksi, bukan cuma di Yerusalem, bukan cuma di Yudea, tapi sampai Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Amin. Amin. Sekali lagi thank you Om Cia. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih semuanya. Juga semuanya sudah Terima menyaksikan. kasih semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dan jangan lupa follow Instagram kita @gbicp dan subscribe channel ini GBI Crown Palace. See you di Crown Podcast selanjutnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati.